Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bertemu dengan pelapor kita, namanya Mbak Leni. Mbak Leni ini meminta tolong sama kita untuk membantu kakaknya yang bernama Mbak Devi, dan kita udah janjian di sini nih. Iya, kafenya kafe ini. Itu kan Oh, Mbak Leni. itu tuh. Ya, ya coba ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Mbak Leni ya? Saya Mario. Saya Fatia. Iya. Duduk dulu aja ya? Iya. Iya, yang udah kali dulu. Hah? Iya. Mbak Leni kan udah ngirim email cerita sama kita kan. Tapi bener apa itu Mbak cerita dari Mbak Leni? Iya bener banget mas, nanti mas lihat sendiri deh, saya tuh juga udah kesel banget sama mertuanya. Bingung saya harus gimana ya kakak saya, tapi kakak saya tetep mas milih-milih suaminya tuh nggak pernah mau pisah, nggak pernah dengerin kata mama saya, nggak didengerin semuanya. Mbak emang memutuskan buat pisah? Ya karena gimana ya mas, gimana ya mbak ya, saya sebagai adiknya kesel lah ngeliat tiap hari kakak saya diperlakukan seperti itu sama mertuanya. Jadi aduh, dianyain, nanti mas lihat sendiri deh kalau mas nggak percaya, tangannya, kakinya itu pada lebam semuanya mas. Lihat sendiri. Bentar. Ini Mbak Leni udah ngajakin Mbak Devi ke sini emang? Udah, saya sudah panggil, cuman Mbak Devi tidak tahu kalau saya nonton kalian. Jadi sekalian minta izin sama kakak gitu? Iya, Ini saya apa? ini sama kakak. Tapi gimana ya Mbak, kalau misalkan kita mau membantu Mbak Devi, kakak dari Mbak, itu susah juga kalau misalkan dianya nggak setuju. Iya, takutnya dia malah menolak kedatangan kita. Tapi kalau misalkan diomongin baik-baik, mungkin dia bakal menerima. Ya kita sih bisa coba ya, coba ngomongin baik-baik. Tapi gimana ya, ya tetap harus langsung ketemu sama Mbak Devi-nya sih. Iya. Tolonglah mas, karena saya udah kasihan banget sama kakak saya. Saya udah kesel, bingung harus ngapain sama mertuanya itu loh. Tapi emang sekasar itu Ya perlakuan? nanti mas lihat sendiri aja mas. Sekasar itu ya? Ya gimana sih? Loh, kok kabur? Mbak. Mbak! Mbak Devi! Aduh mas, tunggu sini aja mas, Bang, berhenti. Bang, berhenti. Ayo, naik. Aku mau bantuin kakak. Percuma Len, aku tuh udah capek ngadapin semuanya. Coba bercanda lah kak sama mereka kak. Aku udah minta tolong kak. Apa mereka bisa bantu Len? Tolong dong Mbak, tenang dulu deh Mbak. Kita di sini mau bantuin Mbak. Mbak, tenang dulu deh Mbak. Ini, ada Mbak Leni minta tolong sama kita untuk membantu permasalahan Mbak. Kalau memang Mbak mengizinkan, kita akan membantu Mbak semaksimal mungkin. Apa Mbak bisa kasih untuk suami saya bisa berubah? Untuk masih ini kita Ini juga. belum lagi rumah tangga saya selalu diatur mertua saya. Mbak, kita ngerti, memang berat Mbak permasalahan Mbak. Makanya kita ada di sini. Mas nggak tahu kan mertua saya seperti apa? Bukan cuma tangan yang kasar, mulut semua. Saya capek Mas, saya lelah. Apa salahnya Mbak dicoba dulu? Lagian kan juga di sini Mbak Leni sebenarnya peduli sama Mbak. Enggak, aku udah capek. Aku udah bener-bener capek. Ya udah gini, Mbak bilang Mbak capek. Sekarang saya tanya, keputusan Mbak sekarang udah di titik di mana? Tadi Mbak Leni sudah bilang sama kita, kalau Mbak Leni menyarankan Mbak untuk pisah. Gak segampang itu Mas, saya buat pisah sama suami saya. Saya punya anak Mas. Udah Mbak, makanya di sini ayolah kita coba dulu. Daripada Mbak harus pisah juga kan kita juga nggak enak dengernya. Demi anak Mbak, ya perbaikilah kondisi di rumah tangga Mbak. Siapa tahu kehadiran kita di sini bisa membantu Mbak. Tapi semua kembali ke Mbak. Mbak setuju nggak kita bantu? Ayolah kak, aku mohon, aku nggak mau ngeliat kakak kayak gini. Bisa bantuin saya kan Mbak? Mas, saya capek banget sama mertua saya. Iya Mbak. Insya Allah kita bakal bantu Mbak ya. Tapi saya pengen tanya nih sama Mbak. Mertua Mbak di depan Mbak, itu beda nggak ketika dia di depan orang lain? Ya, mertua aku depan orang lain itu baik banget Mas.
Baik banget. Baik banget. Tapi di depan aku selalu nyiksa aku, Mbak. Hal kecil apapun, mertua aku selalu nyiksa aku. Mbak udah pernah coba obrolin sama suami Mbak? Udah, Mas. Tapi Suami saya nggak percaya. Dia tetap percaya sama ibunya. Buat suami saya, ibunya tetap benar. Ya Allah, Mbak. Makanya saya capek. Telepon. siapa Mbak? Suami. Suami, ya udah diangkat aja Mbak, diangkat aja. Angkat Nggak aja, apa-apa, Mbak. diangkat Nggak aja, apa-apa, Mbak, diangkat aja. kita diam. Mbak angkat aja. Halo, aku di jalan. Iya, aku di jalan mau ke mama. Iya, maaf Mas, maaf. Ini aku di jalan. Aku mau ke mama. Mas, saya duluan ya. Mau ke ibu mertua saya udah nunggu, Mas. Bentar. Nunggu di mana? Di pasar, Mas. Di pasar? Iya. Lewat pasar lewat. Lewat ya, lewat. Ya, udah biar sekarang aja. Ya udah, gini aja. Mbak kan mau ketemu mertua Mbak. Nanti Mbak ketemu sama mertua Mbak, tapi kita nanti sembunyi-sembunyi. Kita mau ngeliat nih gimana perlakuan mertua Mbak kepada Mbak ketika nggak ada orang di sekitarnya. Masih jauh nggak di pasar ya? Bang, ntar di pasar berhenti ya, Bang ya. Udah teleponin. Udah, belum. Lagi belanja kali ya? Halo Bu, Ibu di mana Bu? Iya, Ibu di mana Bu? Iya, aku kesana sekarang ya Bu. Kok mau buru-buru gitu sih? Mbak, Mas, kayaknya besok-besok aja deh. Aku minta tolongnya ya. Ya kita temenin aja, kita anterin juga. Enggak usah. Kamu juga di sini aja. Gini aja Mbak, kayak yang saya bilang tadi di mobil. Mbaknya ketemu aja, seolah nggak terjadi apa-apa. Seolah Mbak nggak kenal sama kita lihat dari jauh. Nanti gimana reaksi Ibu Mbak? Tapi kan kalau misalnya ini adanya Mbak udah kenal. Kamu pulang aja deh. Aku pulang aja. Ya. Tapi aku khawatir sama kakak. Aku nggak apa-apa kok. Ya nggak apa-apa Mbak, ada kita kok. Tenang aja. Gak apa-apa Leni, pulang dulu aja ya. Salah satu anterin Mbak Anterin Leni Leni pulang aja. ya, naik motor aja ya. Tadi kan. Ya. Ya ketemu nih. Yaudah, gimana Mbak? Ibu Mbak? Di sana Mas. Ada di sana. Ada. Yaudah yuk. Mbak duluan aja ya, nanti kita Kita agak jauh. kasih jarak. Oh itu ibunya. Loh, yuk. Itu kayak marah-marah ya? Sampai bapak-bapak itu berhenti barusan ngeliatin. Ini ada ekspresi ibunya. Iya makanya gue bilang kayak marah-marah. Aduh banyak yang lewat lagi nih, susah nih. Astagfirullahaladzim yuk. Jangan bener yang diomongin kalau ibunya kasar banget sama dia. Kayaknya orang baru datang bukan. Enggak, kita nggak bisa dengar ininya, audionya soalnya. Dimarahin depan umum ya nggak bisa didiemin kayak gini ya. Kan dibanting yoi. Udah yuk, cepet. Lama. Mbak, mau saya bantuin? Nggak apa-apa. Ini tadi mantu saya bawa belanjaan jatuh semua. Saya suruh pelan-pelan, dia nggak ngerti juga, Kak. Nggak apa-apa, Mbak. Kita bantuin aja. Nggak usah. Ini ibunya Mbak ini ya, Bu? Ya, saya mertuanya. Saya tadi cuma jatuh aja belanjaan kok, nggak apa-apa, Mbak. Cuma jatuh. Iya, Yakin, Bu? Iya, nggak apa-apa. Tapi Bu tadi kita lihat marah-marah. Enggak kok, orang ini mantu saya kok. Nggak apa-apa, Mbak yakin. Nggak apa-apa, saya bantuin aja. Nggak apa-apa kok, ini cuma keberatan aja tadi, Mbak. Kok nggak apa-apa loh, Bu? Kasihan ini menantu Ibu. Makasih, Mbak. Nggak apa-apa, enggak. Mbak. Nggak bisa didiemin. Tolong dong. Jadi apa? Una ikutin. Ya.
Ntar kabarin kita di mana. Ya. Kita ikutin juga deh. Yaudah kita ambil Mas Bas telepon. Oh iya jauh lagi mobil, aduh. Ya ampun. Halo Mas Bas, lu di mana? Yaudah kita ke sana ya, kita ke sana. Yaudah. Cepetan. Wah, ada sih. Udah, yuk. Jer, Gimana? Ini Marfat. Gua telat datang ke sini. Terus? Ibu Masna sama Devi udah masuk duluan ke dalam. ya kok lu telat sih? Gua dari pasar tadi macet. Ya lu aja telat naik motor. Pagi kita. Tapi kita nungguin juga barusan dari tadi nggak ada pergerakan apa-apa. Ya udah gini deh, ini kita tunggu aja lagi ya. Paling sejam 2 jam lagi, coba kita tunggu ya. Terus gua nyari informasi lagi deh. Nah gitu aja. Coba ya. Ntar kabaran aja. Ya. Itu kan ngomong juga udah nggak ada gerakan apa-apa. Maksudnya nggak ada aktivitas lain loh ya di rumah. Itu ada yang datang. Siapa? Taruhnya siapa ya? Dia nggak datang kesini ya? Serius? Tapi gerakan. Dia kesini. Kamera lu. Lagi. Entar. Itu anak kecil siapa? Apa itu anaknya Mbak Devi? Bisa aja sih. Berarti ini suaminya dong. Tapi kita nggak bisa dapat apa-apa juga kan dia di mana tuh? Gue tadi kan lihat ada tukang pecel lele di sana. Oh iya yang kita lewatin tadi kan? Gue coba nanya dia ya. Iya benar. Gue coba nanya tukang pecel lele tadi ya. Yaudah cepetan. Tentang Ibu Mas. Iya benar jangan pakai seragam. Yaudah, tunggu sini ya Pat ya. Yaudah. Misi Bang. Maaf ganggu Bang, mau nanya. Bang kenal Ibu Masna nggak yang rumahnya di sana itu? Nah itu saya dengar sering berantem ya sama keluarganya. Apalagi sama Devi itu. Perasaan lu kalau Menantunya. sini mah baik-baik aja. Baik-baik aja. Utang juga gak pernah. Oh nggak pernah ngutang juga, tapi baik-baik aja gitu. Orangnya sopan gitu maksudnya. Tapi kok saya dengar dia sering ini ya Mas berantem sama menantunya ya Devi. Nggak pernah dengar Bang. Mungkin pernah dengar teriak-teriak gitu berantem di rumahnya gitu nggak pernah. Gak pernah. Gitu. Oh, ya udah makasih banyak ya Mas, maaf ganggu ya. Pak, Ari. Gimana ya? Barusan gue nanya kan sama itu tukang pecel lele yang di sebelah sana. Nah terus? Tapi aneh, Pak. Apaan sih anehnya? Katanya Ibu Masna tuh baik-baik aja orangnya. Baik, yakin. Iya dia ngomongnya gitu. Masa sih? Gue nanya kan, Pak, sering denger Bu Masna berantem nggak sama menantunya Mbak Devi gitu? Mereka bilang enggak. Mereka bilang Bu Masna orangnya baik-baik aja. Ngutang aja nggak pernah katanya di sana. Kok beda banget sama apa yang kita lihat? Nah, itu gue juga aneh, Pak. Kita kalau misalnya mau cari tahu lagi, sekarang udah jam segini, ya nggak enak. Iya, Pak, gue lihat dari sana sampai sini nggak ada orang, cuma dia doang kan doang. Yaudah kita balik kantor aja, kita atur strategi. Nah iya, gitu aja. Udah malam soalnya. Sini Mas Bos udah lama nungguin. Yaudah yuk. Mas Bos kita cabut kantor aja ya. Yuk, lanjutin besok aja yuk. Yuk semua lagi yuk.